Halo semuanya, perkenalkan saya Royatul Mahmuda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek terkait churn analysis dengan logistic regression. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Tim HR suatu perusahaan memiliki data pegawai meliputi data level, umur, dan lain-lain beserta list pegawai itu resign atau pegawai yang masih aktif. Nah, tim HR ini ingin mengetahui hal-hal yang menyebabkan atau mengindikasikan seorang pegawai resign, sehingga tim HR dapat membuat kebijakan atau treatment kepada pegawai yang terindikasi resign untuk menurunkan tingkat pegawai resign. Dengan menggunakan logistic regression akan dilakukan churn analysis untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pegawai resign. Nah, dataset yang digunakan itu ada job level pegawai, ada performance pegawai, engagement survey, employee satisfaction, jumlah special project, keterlambatan, absence, umur pegawai, lama tahun bekerja, dan informasi pegawai itu aktif atau telah resign. Biasakan kita sebut churn. Nah, total data karyawan yang ada itu ada 287 karyawan. Data tersebut dibagi secara random di data trend dan data test dengan proporsi 70% data trend dan 30% itu data test. Seperti berikut. Berikut adalah persebaran churn di data kategorik. Di sini kita lihat bahwa persebaran data yang churn dan tidak churn itu pada level ID dan performance score itu tidak terlalu berbeda, sedangkan untuk yang satisfaction ini ketika dia satisfactionnya 4 ternyata cukup tinggi nih orang-orangnya memilih resignnya tuh. Karena si employee satisfaction ini merupakan prediktor kategorikal yang telah yang value-nya itu dalam berupa angka itu 1, 2, 3, 4, 5, maka si predictor level ID dan performance score ID ini yang perlu dilakukan transformasi. Di sini transformasinya itu mengikuti si tingkatannya karena si level ID dan performance score ini sudah berbentuk kategorikal ordinal. Dimana kalau di level ID itu junior kita kasih nilai 1, middle nilai 2, dan senior nilai 3. Untuk yang performance score ID, special treatment bernilai 1, improvement nilai 2, average nilai 3, full basic nilai 4, dan exit itu nilai 5. Berikut adalah persebaran untuk churn di data numerik. Di sini kita lihat bahwa ternyata pada absen ini terdapat perbedaan distribusi untuk yang pegawai resign dan pegawai tidak resign. Dimana kalau dia absen semakin tinggi akan meningkatkan jumlah pegawai yang resign. Sedangkan kalau misalkan dia jumlah absennya semakin sedikit, dia akan cenderung untuk tidak resign. Sedangkan untuk yang lainnya itu tidak ada perbedaan distribusi yang signifikan. Karena si H ini memiliki rentang yang cukup besar yaitu sampai 80, duration sampai 17,5, dan absensi yang cukup besar, maka perlu dilakukan normalisasi atau scaling agar range yang nilainya ini berada dalam rentang yang hampir sama. Setelah berikut adalah deskripsi untuk feature atau prediktor yang telah dilakukan scaling. Ini untuk rata-ratanya dan standar deviasinya. Rata-ratanya itu berada di hampir di 0, sedangkan standar deviasinya itu berada di angka 1. Kan metode yang akan kita gunakan adalah logistic regression, di mana logistic regression adalah algoritma supervised yang menggunakan fungsi logistik untuk memprediksi kasus klasifikasi. Di sini logistic regression itu ada 3, biner, multinomial, dan ordinal. Kalau biner ini untuk kasus yang hanya memiliki 2 respons, yaitu iya atau tidak, 0 atau 1. Sedangkan kalau multinomial itu adalah untuk kasus yang memiliki 3 atau lebih respons, tapi si respons ini tidak memiliki urutan. Misalkan prediksi seseorang ini akan melanjutkan ke perguruan tinggi, ikatan dinas, atau bekerja. Yang ordinal itu memiliki 3 atau lebih respons, namun dia ini memiliki urutan seperti rating film. Churn analysis kali ini akan menggunakan binary logistic regression. Dalam logistic regression terdapat istilah probabilities. Nah, probability ini adalah cara untuk merepresentasikan probabilitas respon terhadap suatu kategori, di mana probability memiliki rentang 0 sampai hingga
Dalam kasus linear function memiliki rentang nilai dari minus T hingga sampai T hingga, dengan persamaannya sebagai berikut dan visualisasi grafik sebagai berikut. Maka probability yang dihasilkan oleh linear function ini akan berada di rentang selain 0 sampai T hingga, bahkan ada yang di minus, bahkan akan ada yang dinilai lebih dari 1, sehingga fungsi ini tuh tidak cocok digunakan untuk logistic regression function. Nah, fungsi apa sih yang cocok? Ternyata fungsi yang cocok adalah fungsi sigmoid, di mana dia memiliki rentang dari 0 sampai 1. Nah, grafiknya sebagai berikut. Berikut adalah fungsi logistik yang memiliki rentang 0 sampai 1. Nah, dari persamaan ini akan dilakukan penurunan fungsi sebagai berikut yang akan kita bisa sebut dengan logit function, di mana logit function ini memiliki rentang nilai sama dengan linear function, yaitu dari minus T hingga sampai T hingga. Nah, permasalahan logistic regression function ini dapat digunakan dengan menggunakan decision boundary dengan probability sama dengan 0,5. Nah, setelah diturunkan, ternyata si probability ini akan menghasilkan fungsi linear sebagai berikut. Di mana kita tahu bahwa fungsi linear ini dapat diselesaikan dengan meminimalkan cost function. Nah, ini cost functionnya itu error ya. Oke. Dalam pemodelan algoritma logistic regression ini dilakukan beberapa skenario. Yang pertama itu model tanpa treatment, kedua model dengan pembobatan, dan yang ketiga adalah model dengan hyperparameter yang diperoleh dengan grid search. Berikut adalah performa model untuk data train. Di sini kalau kita perhatikan recall-nya, kenapa recall? Karena kita di sini lebih berfokus pada pegawai yang resign ya. Maka kita ingin si model ini tuh lebih baik dalam memprediksi pegawai-pegawai yang resign. Sini untuk recall-nya, untuk data yang original tanpa treatment, dia menghasilkan performa recall 0,6, sedangkan untuk yang diboboti dan yang menggunakan hyperparameter dia berada di 0,76. Untuk data tesnya, recallnya lebih rendah di bawah 0,6 semua. Kalau yang original tanpa treatment yaitu 0,53, sedangkan yang diboboti dan hyperparameter dia berada di 0,57. Nah, karena performa model yang tidak terlalu baik atau tidak terlalu berbeda jauh dan recall-nya juga masih rendah, maka dilakukan model selection dengan forward selection. Nah, dari forward selection ini dapat kita lihat bahwa model yang terbaik yaitu model yang memiliki nilai ROC terbesar. Nah, dari sini diperoleh bahwa terpilih 6 prediktor, yaitu durasi, project, keterlambatan, absen, level, dan employee satisfaction. Setelah kita memperoleh si base prediktornya, lalu kita model ulang. Setelah model, berikut adalah performanya. Di sini ada peningkatan recall nih. Untuk data trainnya ada di 0,78, untuk data testnya ada di 0,60. Itu terlihat bahwa model yang memprediksi pegawai yang resign ini cukup baik dibandingkan model-model sebelumnya. Setelah kita peroleh performance, lalu kita cari intercept koefisiennya sebagai berikut. Nah, dapat diperoleh informasi bahwa prediktor yang meningkatkan resign yaitu adalah keterlambatan, absen, dan employee satisfaction, sedangkan prediktor yang menentukan potensi resign adalah duration, special project, dan level ID. Oke, kesimpulannya adalah yang pertama, dataset memiliki tipe data kategorik ordinal dan nominal, sehingga transformasinya itu lebih mudah berdasarkan si tingkatannya ordinalnya aja. Kedua, dilakukan scaling untuk semua prediktor karena prediktor age, absence, dan duration ini memiliki rentang yang lebih besar dibandingkan prediktor lainnya. Tiga, ada skenario pemodelan yaitu tanpa treatment, pembobotan, dan hyperparameter. Namun, ketiga skenario ini belum menghasilkan performa yang maksimal. Selanjutnya dilakukan forward selection yang terpilih menjadi base model karena memiliki recall terkecil pada recall terbesar pada data train dan data test. Nah, pada base model ini, keterlambatan, absen, dan employee satisfaction ini ternyata meningkatkan potensi pegawai resign, sedangkan durasi, project, dan level D menurunkan potensi pegawai resign. Selanjutnya, kita sarankan kepada tim HR untuk memberikan apresiasi atau reward kepada pegawai yang tidak pernah telat. Yang kedua, menurunkan tingkat absence dengan membuat lingkungan yang lebih nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga adalah setiap pegawai diberi kesempatan untuk memegang project.
Selanjutnya rekomendasinya adalah karena seharusnya employee satisfaction ini berpengaruh untuk menurunkan tingkat pengangguran, namun hasil model ini menunjukkan hasil yang berbeda, maka perlu diteliti lebih lanjut apakah si survei ini telah diisi dengan benar atau belum. Yang kedua, dataset yang sedikit dapat menjadi penyebab kecilnya performa yang diperoleh, sehingga untuk meningkatkan performa diperlukan penambahan dataset. Berikut adalah referensi yang digunakan. Sekian dari saya, terima kasih.